Halo, selamat pagi kelas 12 akuntansi. Nah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mulai lagi belajar daring untuk mata pelajaran akuntansi keuangan. Nah, materi yang akan Ibu bahas pada pagi hari ini adalah tentang penyusutan aktiva tetap. Jadi, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini adalah peserta didik atau anak-anak di rumah harus memahami tentang penyusutan aktiva tetap, terutama yang untuk metode garis lurus. Oke? Nah, sudah siapkan untuk belajar? Mari kita belajar. SMK bisa. Materi kali ini tentang penyusutan aktiva tetap. Nah, penyusutan itu sering kita sebut dengan depresiasi ya. Jadi, depresiasi aktiva tetap berwujud. Apa itu depresiasi? Depresiasi adalah sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya atau beban setiap periode akuntansi. Nah, menurut Commit on Terminology dari AICPA memberikan definisi, akuntansi depresiasi itu adalah suatu sistem akuntansi yang bertujuan untuk membagikan harga perolehan atau nilai dasar lain dari aktiva tetap berwujud dikurangi nilai sisa, jika ada nilai sisa, selama umur kegunaan unit itu yang ditaksir. Nah, mungkin berupa suatu kumpulan aktiva-aktiva dalam suatu cara yang sistematis dan rasional. Faktor yang mempengaruhi depresiasi. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi depresiasi. Pertama, ada faktor-faktor fisik. Faktor fisik yang akan mengurangi fungsi aktiva tetap menyusut karena dipakai. Jadi menyusut karena umur dan kerusakan-kerusakan itu merupakan faktor fisik. Sedangkan yang kedua ada faktor-faktor fungsional. Jadi faktor yang membatasi umur dari aktiva tetap itu adalah antara lain ketidakmampuan aktiva memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu diganti, dan adanya perubahan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi berhubungan dengan fungsi dari aktiva tersebut. Sedangkan faktor fisik itu dilihat dari fisiknya, mungkin karena sudah lama dipakai ya, dan atau karena aktiva tersebut sudah mengalami beberapa kerusakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan biaya depresiasi. Pertama, itu adalah harga perolehan. Jadi faktor apa sih yang menentukan biaya depresiasi atau beban penyusutan dari suatu aktiva? Nah, adalah harga perolehan, yaitu uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya sampai siap digunakan. Jadi harga perolehan itu adalah harga beli ditambah dengan biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tersebut dapat digunakan. Yang kedua, nilai sisa atau sering disebut dengan nilai residu. Jadi jumlah yang diterima bila aktiva dijual atau ditukar atau cara-cara lain ketika aktiva tersebut tidak dapat lagi digunakan, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual atau menukarnya. Yang ketiga adalah taksiran umur kegunaan. Nah, sering juga disebut dengan taksiran umur ekonomis. Taksiran umur kegunaan itu adalah suatu aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijakan yang diambil atau yang dianut dalam depresiasi. Taksiran umur ini bisa dinyatakan dalam satuan periode waktu, jadi bisa menggunakan waktu misalkan 5 tahun. Nah, bisa juga menggunakan hasil produksi, misalkan jika aktiva tersebut sudah memproduksi 100.000 unit. Atau bisa juga dengan satuan jam kerja.
Jadi dia bisa beroperasi misalkan sekitar 10.000 jam. Nah, itu namanya taksiran umur kegunaan. Nah, di sini untuk penyusutan itu ada berbagai macam metode ya. Yang pertama yang Ibu akan bahas adalah metode perhitungan depresiasi. Ya, pertama ini adalah metode garis lurus. Ini yang sudah sering digunakan ya, atau strike light method. Nah, metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan banyak digunakan. Ya, nah, rumus dari metode ini, jadi beban penyusutan atau depresiasinya itu adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Nah, ini rumus depresiasi. Nah, untuk lebih memahami, sekarang Ibu berikan contohnya ya. Contoh soal, mesin dengan harga perolehan 10 juta, taksiran nilai sisa atau residu sebesar 2 juta, dan umurnya ditaksir selama 4 tahun. Maka nilai depresiasi per tahun itu dapat dihitung dengan rumus ini. Harga perolehan ini tadi 10 juta, dikurangi dengan nilai sisanya adalah 2 juta, dibagi dengan umurnya adalah 4 tahun. Jadi 10 juta dikurangi 2 juta itu hasilnya 8 juta. Dibagi 4 tahun jadi mendapat depresiasi 2 juta per tahun ya. Nah, kita lanjut dalam membuat tabel depresiasi per tahun dengan metode garis lurus. Nah, jadi tabelnya berupa akhir tahun ke, debit depresiasi, kredit akumulasi depresiasi, total akumulasi depresiasi, dan nilai buku aktiva. Kita mulai lagi dari nilai buku ya. Tadi kan harga perolehannya adalah 10 juta. Nah, untuk tahun pertama itu kita sudah hitung tadi. Jadi untuk metode garis lurus, penyusutannya itu setiap tahunnya adalah sama, yaitu sebesar 2 juta. Jadi debit depresiasi 2 juta, ini untuk jurnalnya ya, kredit akumulasinya juga 2 juta, total akumulasinya adalah 2 juta. Nah, sedangkan nilai buku itu didapat dari 10 juta dikurangi dengan 2 juta. Hasilnya adalah 8 juta. Nilai buku adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Yang kedua itu adalah sama ya, 2 juta juga, debit depresiasi 2 juta, kredit akumulasi depresiasi 2 juta. Jadi total akumulasinya 2 juta yang tadi di tahun pertama ditambah tahun kedua adalah 4 juta. Untuk nilai bukunya 10 juta dikurangi dengan total akumulasi 4 juta. Jadi nilai bukunya di tahun kedua adalah 6 juta. Di tahun ketiga, debit depresiasi 2 juta, kredit akumulasi depresiasi 2 juta, total akumulasi 4 juta ditambah 2 juta, hasilnya 6 juta. Nilai bukunya adalah 10 juta dikurangi 6 juta. Jadi nilai bukunya di akhir tahun ketiga adalah 4 juta. Nah, tahun terakhir, tahun keempat, debit depresiasi 2 juta, kredit akumulasi depresiasi 2 juta, total akumulasi depresiasi 8 juta. Jadi nilai bukunya adalah 10 juta dikurangi 8 juta. Sisanya adalah 2 juta. Nah, seperti di soal memang benar bahwa nilai sisanya adalah sebesar 2 juta. Ya. Jadi total debit depresiasinya adalah 8 juta. Total kredit akumulasi depresiasinya 8 juta. Nah, paham kan? Jadi perhitungan depresiasi ini kegunaan aktiva tetap itu dari periode ke periode menurun secara proporsional atau sama. Biaya reparasi dan pemeliharaan itu tiap periode juga tetap. Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu. Dan penggunaan kapasitas aktiva tiap-tiap periode itu adalah tetap. Nah, untuk gampang ya, yang metode garis lurus. Bagaimana jurnalnya, Bu? Nah, ini adalah jurnal penyusutannya.
Jadi, maaf ini ya, ini adalah akhir tahun. Akhir tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu jurnalnya adalah sama. Karena dengan metode garis lurus, besarnya penyusutan setiap tahunnya adalah sama. Jadi jurnal yang dibuat adalah baik itu tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat sama. Beban penyusutan mesin bertambah di debit sebesar 2 juta. Akumulasi penyusutan mesin itu bertambah di kredit sebesar 2 juta. Mudah kan? Nah, ini metode garis lurus. Ya, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini tentang depresiasi metode garis lurus. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.